Selamat tinggal Coach Sintayong. Kayaknya itu yang layak kita sematkan untuk isu-isu yang bermunculan ya akhir-akhir ini. Karena kita mendapatkan kabar buruk. Ini antara hoax atau benar, tapi kayaknya benar. Bahwasanya Coach Sintayong bakalan berhenti melatih negara kita tercinta, Timnas Indonesia. Banyak sekali berita mengabarkan bahwasanya Coach Sintayong belum mau memperpanjang kontrak dengan tim nasional Indonesia karena ada ketertarikan dari timnas Korea yang menginginkan Coach Sintayong sebagai pelatih Korea, yang mana sebagaimana kita ketahui sebelumnya Korea dilatih oleh Klinsmann, tetapi Klinsmann itu dipecat ya. Jurgen Klinsmann itu kan mantan pelatih Jerman dulu. Nah, dipecat karena gagal di Piala Asia. Kalau nggak salah dipecat di bulan Februari kemarin. Dan sekarang mereka membidik Coach Sintayong sebagai pelatih mereka ke depannya. Nah, ini berita yang cukup heboh khususnya di kalangan pecinta sepak bola nasional ya. Apalagi timnas kita ini sedang berada dalam tren positif, kemudian disuguhkan dengan berita yang cukup menyakitkan ya, cukup menghebohkan seluruh pecinta bola. Bukan apa-apa, Coach Sintayong ini lagi diperebutkan statusnya guys, lagi diperebutkan antara timnas Korea atau timnas Indonesia. Memang berita yang beredar saat ini bahwasanya Coach Sintayong itu sedang sakit. Benar, memang Coach Sintayong memang lagi sakit. Diberitakan bahwasanya lagi di Korea beliau ini, jadi belum bisa memperpanjang kontrak. Tapi ingat, kemarin itu kan kita pernah bahas bahwasanya Coach Sintayong akan diperpanjang kontraknya setelah Piala Asia U23 karena berhasil bawa 8 besar. Ini udah semifinal, tapi kenapa Coach Sintayong masih belum mau menandatangani kontraknya? Ini kan jadi tanda tanya besar. Bisa jadi sebenarnya Coach Sintayong ini memang betul-betul pengen melatih Korea sehingga menunggu tawaran daripada negaranya sendiri. Nah, itu sih kalau prediksi aku ya kan. Ditambah lagi juga kenapa Korea itu mau untuk melatih Coach Sintayong? Hanya gara-gara Indonesia mampu berbicara banyak di Asia gini. Dulu Vietnam juga punya pelatih asal Korea. Kan, punya pelatih asal Korea dan berhasil membuat Vietnam U23 itu masuk final. Bahkan masuk ke round 3 Piala Dunia juga. Masuk juga lolos juga ke Piala Asia. Kan berarti menandakan bahwasanya Vietnam itu bagus tuh pada zaman pelatih yang dilatih oleh orang Korea. Tapi kenapa Federasi Sepak Bola Korea itu tidak mau merekrut pelatih Vietnam? Tapi kenapa kali ini ia ingin mau mengambil pelatih Indonesia yang sedang bagus-bagusnya, yaitu Coach Sintayong. Ini kan jadi tanda tanya besar. Kenapa? Apa daya tarik daripada sebuah negara sebesar Korea Selatan ingin mempekerjakan kembali Coach Sintayong? Hanya gara-gara dia sudah membawa Indonesia lebih berkembang? Kan nggak jaminan juga sebenarnya. Tapi ya mungkin gara-gara Korea pernah dikalahkan sama Indonesia melalui Coach Sintayong, mungkin bisa jadi sebagai pembeda. Ya kan, bahwasanya wah ini gila, masa sekelas Indonesia bisa ngalahkan Korea. Mungkin bisa jadi itu sebagai salah satu alasan ya kenapa Korea mau merekrut Coach Sintayong. Selain daripada sebelumnya kenangan manis bersama Korea menang 2-0 melawan Jerman, mungkin ya Federasi Sepak Bola Korea juga sedang kebingungan siapa yang melatih timnas Korea ke depannya. Kan? Karena sejauh ini mereka masih dilatih oleh pelatih asisten pelatih. Tapi di sini ada berita yang aku baca ya melalui dari radarkuningan.com. Di sini dibilang Coach Sintayong itu diperebutkan Korea Selatan dan Indonesia. Dan anak STY akhirnya buka suara. Dan tahu apa kata anak STY? Shin Jae-won yang berkata ya ini kan anak sulungnya Sintayong, namanya Shin Jae-won. Dia bilang bahwasanya posisi ayahnya saat ini sedang berada di tengah-tengah perebutan, lagi di tengah seperti tengah diperebutkan oleh kedua pihak, baik pihak Federasi Sepak Bola Korea Selatan maupun Federasi Sepak Bola Indonesia.
keduanya tengah menanti kepastian dari keputusan Sintayong. Nah, dari sini bisa kita lihat apakah Coach Sintayong mau memilih Indonesia sehingga melanjutkan janjinya yang akan membawa Indonesia ke Piala Dunia, atau berbakti kepada negaranya tercinta yaitu Korea Selatan. Nah, di sini Erick Thohir juga beri sinyal ya bahwasanya timnas Indonesia bakal kehilangan Coach Sintayong, dilansir dari Liputan 6. Jadi bahwasanya Coach Sintayong, Erick Thohir juga bilang kepada kita selaku supporter, dia bilang kepada seluruh pecinta sepak bola Indonesia, ya kita besar berkembang saat ini sama-sama, tidak karena individu. Jadi bukan hanya karena faktor Sintayong aja lah kita bisa melaju sejauh ini. Ini juga berkat karena supporter, PSSI, pemerintah, asisten pelatih, jajaran staf, juga penonton, juga pemain, katanya gitu kan. Jadi bukan hanya karena Sintayong. Jadi jika memang Sintayong mengundurkan diri atau melepas jabatannya sebagai dan tidak mau menandatangani kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia, maka tidak menjadi masalah, kata Erick Thohir. Karena Erick Thohir juga di sini seperti memberikan motivasi kepada kita selaku supporter Indonesia. Ayo dong, jangan hanya gara-gara satu orang kita takut akan kemunduran negara kita gitu. Jadi ada peluang juga bahwasanya Coach Sintayong pasti akan meninggalkan Indonesia, guys. Seperti itu sih kalau menurut aku ya dari kata Erick Thohir ini. Ditambah lagi juga Erick Thohir juga sudah melakukan usaha lah pastinya kan. Karena kontrak terakhir kali masa kontraknya Coach Sintayong ini adalah 30 Juni. Dan sekarang sudah tanggal 24 Juni. Berarti kan sekitar 6 hari lagi yang tersisa untuk kontrak Coach Sintayong. Nah, maka dari itu kita sedang menanti bagaimana keputusan Sintayong, apakah ia akan melanjutkan baktinya di negeri ini atau di negeri dia. Gitu. Karena ini sangat disayangkan apabila ia berhenti dari negeri kita ini. Kenapa? Karena dia sudah membentuk asas fondasi daripada sebuah tim di negara Indonesia ini, baik itu tim usia muda hingga pun timnas senior. Dan timnas senior ini juga sudah mendapatkan chemistry daripada model pelatihan daripada Coach Sintayong, sehingga jika apabila Coach Sintayong pergi, maka ada suatu miss di situ, ada suatu kehilangan. Yang mana mungkin pemain-pemain itu sebelumnya udah terbiasa dengan metode kepelatihan Coach Sintayong hingga berubah, ya kayak pasti ada ketergangguan lah, pasti ada gangguan di situ. Pasti ada sedikit ya yang tidak kita inginkan. Tapi apapun itu, hidup harus berjalan karena orang akan datang dan orang akan pergi, orang datang dan orang pergi. Jadi kita ketika datang mari kita maksimalkan, ketika pergi ayo kita move on dan menjadi yang lebih baik lagi. Aku yakin juga ya, meskipun kita nanti kehilangan Coach Sintayong, pasti kita akan mendapatkan pengganti yang sepadan juga. Jadi kita nggak usah lebay, nggak usah takut kali. Ingat kata Erick Thohir, kita berkembang karena semuanya, bukan karena individu. Jadi apapun cerita, kita masih tetap mendukung Coach Sintayong untuk melatih timnas Indonesia. Tapi kalau memang Coach Sintayong ingin lebih memilih untuk melatih timnasnya atau timnas Korea, ya kita sebagai Indonesia, supporter Indonesia ya harus legowo gitu kan. Karena itu setiap orang pasti pengen melatih tim negaranya gitu kan. Nah, jadi di sini bahkan legenda Korea ya, yaitu namanya di sini Lee Chun-soo, itu mendukung. Legenda Korea yang pernah main di Piala Dunia melawan Togo nggak salah, itu dia mendukung bahwasanya Coach Sintayong itu dijadikan pelatih timnas Korea, guys. Nah, seperti itu. Karena melihat kontribusi yang Coach Sintayong berikan kepada timnas Indonesia yang sangat tinggi ya, sehingga ia pun yakin bahwasanya Coach Sintayong ini bakalan sukses untuk negaranya Korea Selatan. Seperti itu sih guys menurut aku. Yang jelas kalau kata Erick Thohir, kita harus siap tentang menerima kehilangan. Jadi apapun itu, mau kita nanti kehilangan Sintayong, ya kita harus siap. Dan aku yakin Erick Thohir pasti sudah memberikan pengganti, sudah menyiapkan pengganti yang cukup sepadan guys. Jadi nggak usah takut. Oke? Ya itu ya menurut aku ya. Jadi nggak usah takut lah. Gara-gara nanti Coach Sintayong pergi kita kembut mainnya jelek, enggak lah. Ayolah, kita kan juga
bisa jadi dengan perginya Coach Sintayong kita dapat pelatih lagi yang mungkin lebih hebat. Jadi kita mempunyai dua model yang hebat-hebat. Mungkin kita udah, anak-anak pasti udah menyerap tuh. Pemain kita udah menyerap gimana metode daripada Coach Sintayong, pasti udah dapat gimana gambaran cara melatihnya. Dan kita mendapatkan pelatih baru lagi kelas dunia, kita akan mendapatkan dua perspektif berbeda sehingga anak-anak itu jadi bisa menambah pengetahuan yang lebih tentang bermain bola, guys. Jadi nggak ada yang salah. Jadi kalau ada hikmahnya Coach Sintayong pergi, ada hikmahnya Coach Sintayong nggak pergi, ada hikmahnya kita jadi makin solid untuk melanjutkan target kita ke depannya, guys. Bahkan di sini disinyalir Coach Sintayong juga nggak akan hadir di drawing putaran ketiga Piala UEFA, Piala Dunia round 3. Padahal kalau nggak salah tanggal 27 ya, ini kan tanggal 24 ya kan. Nah jadi 3 hari lagi, dan disinyalir Coach Sintayong juga nggak akan bisa datang, guys. Tapi apapun itu, kita doakan yang terbaik buat timnas. Kita doakan dulu yang pertama cepat sembuh Coach Sintayong. Oke, Indonesia maju.